Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore teman-teman semua. Apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat ya. Teman-teman semua, selamat datang di episode perdana Gensindo Talk. Yes, ini adalah episode perdana yang Gensindo Talk ini merupakan program baru persembahan dari Sindo News yang akan menyajikan tema interaktif begitu, tema-tema yang kekinian seputar anak muda atau ya pokoknya tema-tema kekinian lah ya. Saya Ajeng Wirahmi selaku host hari ini akan memandu acara kita. Kemudian juga nanti akan berlangsung selama 40 menit ke depan. Nah, untuk tema perdana kita hari ini teman-teman, ini relate sih ya sama sama apa namanya kehidupan mahasiswa gitu. Sekarang temanya adalah usir burnout pada mahasiswa gitu. Ini udah pasti sering sih. Saya yakin sering dialami oleh teman-teman mahasiswa semuanya, apalagi di masa pandemi ini. Karena kan belajar daring, kemudian juga apa ya, banyak tugas-tugas gitu ya, yang pastinya akan memicu burnout. Apa sih burnout? Penasaran kan? Nah, sekarang sudah bergabung bersama kami. Ini ada narasumber yang oke banget, Mbak Mas Fukatur Rohmah, MPSI Psikolog Klinis atau yang akrab disapa Mbak Fuka. Mbak Fuka apakah sudah join? Nah, Mbak Fuka ini adalah psikolog dari Universitas Gunadarma, teman-teman. Ini adalah psikolog malam melintang dan banyak sekali pengalamannya sebagai seorang psikolog. Mbak Fuka sudah bergabung. Iya, halo Mbak Fuka, apa kabar? Halo Mbak Ajeng, Alhamdulillah baik. Apa kabar? Baik, apa kabar? Alhamdulillah aku juga baik. Lagi sibuk apa nih Mbak sekarang? Lagi sama teman-teman IPK Indonesia tadi sebenarnya lagi ada pelatihan BPA. Oke, Mbak Fuka, kita akan membahas burnout pada hari ini. Gimana cara ampuh mengusir burnout? Apa sih itu burnout dan ya cara-cara jitu lah gimana menghindari burnout terutama untuk teman-teman mahasiswa ya Mbak ya. Oke, Mbak Fuka, sebenarnya burnout itu punya artian apa sih Mbak? Ya, sebenarnya kalau burnout ini satu mungkin istilahnya udah banyak yang omongin ya, seperti yang tadi Mbak Ajeng bilang. Kayaknya sekarang lagi banyak diomongin terutama mahasiswa nih. Dan apa sih sebenarnya gitu ya, kok ini banyak banget yang lagi ngomongin sejak pandemi ini terutama ya. Karena banyak juga saya nanganin gitu ya, pasien-pasien atau klien kalau di rumah sakit biasa disebut dengan pasien. Kalau misalnya di biro psikologi itu biasanya disebutnya klien gitu ya, kalau di psikolog klinis. Nah, sebenarnya apa sih burnout gitu ya? Yang pertama sebenarnya berkaitan banget dengan yang namanya kelelahan fisik tentunya, ya. Tetapi bukan hanya kelelahan fisik ternyata, gitu ya, tapi emosionalnya, gitu ya. Kemudian muncul merasa tidak nyaman, gitu ya, secara psikologis, lalu jadi motivasinya turun. Nah, kalau ada penurunan motivasi, kemudian juga kinerjanya jadi turun. Kalau kinerja mungkin kalau mahasiswa itu lebih ke eh, apa ya, kebersamaan dia sama dengan teman-temannya mengerjakan tugas misalnya gitu ya, mengikuti perkuliahan kayak gitu-gitu. Kemudian juga ini berkaitan banget sama yang namanya sikap negatif, baik itu terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain. Nah, gambaran burnout kayak gitu tuh, Mbak Ajeng, kalau menurut American Psychological Association. Oke. Oh ya, teman-teman semua yang sekarang sudah join, jangan lupa kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung tulis aja di chat box-nya biar bisa langsung interaksi sama Mbak Fuka juga ya Mbak ya. Oke, Ya, Mbak, kenapa sih burnout tuh kayaknya gampang banget menyerang mahasiswa Mbak? ya, sebenarnya sih kalau dulu pada saat kuliahnya itu luring gitu ya, itu kan banyak nih, gitu. Karena mahasiswa kan masih bisa jajan bareng, hangout bareng gitu ya. Bahkan saya pernah bilang ke mahasiswa saya, gimana kalau ngobrolnya tidur di luar kelas gitu. Itu kayaknya lebih seru gitu ngajarnya. Karena saya pun lebih suka ngajar tuh yang santai gitu ya, nggak terlalu formal. Tapi yang penting mereka mengerti gitu materi yang disampaikan. Nah, ketika itu dilakukan pada saat pandemi, gitu, tentunya kan semua berubah ya.
jadi daring gitu, nggak ada lagi luring gitu. Dan ingat banget pada saat terakhir saya ngajar di Universitas Dharma, di satu fakultas psikologi itu rasanya kayak kaget gitu ya, tiba-tiba harus daring gitu. Kayak apa sih gitu? Kayak apa aja itu sudah menimbulkan rasa tidak nyaman bagi mahasiswa. Misalnya nih, aduh, gue kuliahnya mesti gimana ya gitu misalnya. Ini gimana? Iya. Tapi mesti pakai apa ya? Belum lagi kalau misalnya mohon maaf ada keterbatasan dengan gawai gitu ya, sehingga itu tidak bisa leluasa dilakukan. Belum lagi soal sinyal nih gitu ya, itu juga kan menjadi kendala. Jadi uh, kondisi pandemi itu ternyata malah bikin mereka mudah kena burnout gitu dibanding onsite, karena onsite itu masih masih ketemu teman, masih ada senang-senangnya gitu ya. Ketika daring senang-senang bisa sih, tapi mungkin nggak seenak kalau pas onsite gitu. Itu sih. Iya. Berarti pandemi COVID-19 ini sangat-sangat berpengaruh ya Mbak ya, sangat-sangat apa ya besar gitu Mm-mm. memicu memicu terjadinya burnout. Kan kalau misalnya kita kuliah tadi seperti yang Mbak katakan, kalau misalnya kita kuliah secara langsung, kalau ngerasa aduh bete, bosan bisa langsung sharing ke temen. Tapi kalau lagi pandemi gini kan bingung gitu ya Mbak ya, apa yang harus dilakukan gitu ya. Oke, Ngapain gitu kan, cuman iya pengen betul. nengok handphone lagi, laptop lagi gitu kan. Iya, betul betul. Oke, em, kita masuk ke ciri-ciri, Mbak. Kalau misalnya ciri-ciri seperti apa yang biasanya dirasakan gitu oleh mahasiswa kalau udah mulai ngerasa kayak burnout, ngerasa udah nggak enak, itu seperti apa sih, Mbak, biasanya? Mhm. Ya, saya akan menyebutkan ciri-ciri, tapi mungkin ini penting juga ya untuk disampaikan. Sebenarnya Mhm, penyebab utamanya apa sih gitu? Bukan hanya pandemi mhm. sih sebenarnya ya. Iya, Kalaupun iya. misalnya luring gitu ya, mereka mengalami burnout gitu ya, mereka juga perlu tahu bahwa sebenarnya kalau kita kurang dukungan sosial gitu ya, kemudian Oke. secara demografis juga tidak mendukung gitu ya, artinya misalnya ya kondisi misalnya di kampung misalnya gitu ya, kemudian agak susah nih sinyalnya misalnya terkait dengan pandemi gitu ya, kemudian juga mungkin ada hal-hal lain yang terkait dengan transportasi dan yang lain itu juga bisa mempengaruhi. Kemudian adanya juga konsep diri nih Mbak Ajeng. Kalau Mhm, konsep mhm. dirinya negatif gitu ya, itu juga biasanya lebih rentan kena burnout gitu. Mhm. Kemudian selain itu juga ada tentunya Iya. kaitannya dengan peran konflik dan juga peran ambiguitas. Nah, ini kalau menurut Gold and Road ini disampaikan bahwa memang kalau kita bingung nih dengan apa yang harus kita lakukan gitu ya, apa yang harus kita kerjakan terkait misalnya status sebagai mahasiswa ya, yang misalnya semester atas nih, udah tinggal tugas akhir, kok gue bingung ya mesti ngerjain skripsi kayak gimana misalnya. Nah, itu tuh paling rentan tuh kena burnout gitu ya. Terus kemudian juga orang yang mengalami isolasi gitu ya, atau hal-hal yang berkaitan dengan enggak mungkin nggak mengalami isolasi artinya harus isoman gitu ya, nggak selalu begitu, tetapi lebih ke karena mungkin dia introvert gitu ya, kemudian dia cenderung lebih nyaman kalau sendirian. Enggak, gue nggak usah hangout sama temen gitu misalnya ya, karena misalnya kuliahnya sudah Iya. luring gitu. Nah, itu juga bisa semakin peka membuat seseorang kena burnout. Nah, terkait dengan penyebab tadi tuh, Mhm. Mbak Ajeng, gitu. Jadi kita bisa lihat nih, gimana sih ciri-cirinya? Gue termasuk nggak ya, misalnya gitu. Atau temanku ini masuk nggak sih burnout? Kita juga nggak boleh tiba-tiba langsung ngejudge seseorang menjadi burnout gitu ya. Kita mesti hati-hati. Jadi ada beberapa hal ya yang terkait dengan ciri-ciri seseorang mengalami burnout. Kalau tadi saya sebutkan di definisi bahwa ada kelelahan fisik. Kalau seseorang sudah mulai nih lelah secara fisik gitu ya, gampang capek gitu ya, kemudian dia kok sering nggak ngerjain tugas ya, dia kok sering nggak ikut kuliah ya. Nah, itu menjadi bagian dari ciri-ciri gitu ya. Kemudian Mhm. gimana Mhm. sih secara emosional itu juga mempengaruhi. Kok dia sensi Oke. banget sih, baper banget misalnya gitu ya. Biasanya dia nggak gitu deh, misalnya gitu. Dia dulu tuh nggak kayak gitu. Nah, perubahan-perubahan seperti itu juga bisa menjadi indikator. Nah, kemudian Mhm. juga ada juga yang apa artinya sifatnya terbalik nih. Kalau seseorang menganggap dirinya sebagai yang terbaik banget gitu ya, itu juga salah satu indikator loh ternyata gitu ya. Jadi kalau menurut Khairani dan Ibdin itu apa orang yang
yang sering menganggap dirinya the best lah ya gitu, itu juga bisa menjadi salah satu ciri dia mengalami burnout. Terus merasa tidak dihargai, dia jadi lupa waktu gitu. Misalnya hari ini hari apa ya, kuliahnya harusnya apa ya. Nah, itu sudah mulai itu tanda-tanda burnout. Terus juga misalnya ada yang kaitannya dengan kecurigaan yang misalnya aduh jangan-jangan begini tuh karena ini nih gitu. Ada kecurigaan gitu ya yang berlebihan dan perasaan terlalu ngerasa bersalah, ngerasa tidak berdaya, ah aku nggak bisa ngerjain yang ini gitu misalnya. Terus kemudian misalnya nih sebentar lagi mau ada musimnya UTS nih, aku kayaknya nggak bisa nih ngerjain UTS. Nah kayak gitu-gitu itu juga bisa menjadi tanda. Jadi sebenarnya banyak sih gitu yang bisa menjadi indikator dan intinya adalah ketika seseorang tidak bisa menerima kenyataan apa yang sedang dihadapi saat ini, tidak bisa menerima dirinya, apa yang harus dia kerjakan, perubahan emosi, ada keluhan fisik, itu sudah menjadi hal-hal yang patut jadikan notifikasi begitu ya bahwa oh ini warning nih, Baik. ini kayaknya udah mulai kayak gitu Mbak Aja. Hmm. Baik, Mbak Fuka, ini ada pertanyaan nih Mbak dari Mbak Oke. Windy Hapsari. Sebenarnya sikap dosen ini harus seperti apa sih Mbak kalau misalnya menghadapi mahasiswa yang sedang burn out gitu? Ya, ini juga saya sering hadapin ya, karena kebetulan saya juga membimbing untuk S1 yang penulisan ilmiah dan juga S2 profesi psikolog klinis untuk PKPP. Yang namanya judulnya bikin tulisan gitu ya. Ini mungkin beda kalau untuk Mbak Ajeng dan tim mungkin udah jago banget bikin tulisan, tapi kalau untuk mahasiswa kadang-kadang itu udah jadi momok tersendiri gitu ya bikin tulisan. Jadi kadang-kadang dosen itu bukan hanya membimbing secara skill penulisan ilmiah, tetapi juga memberikan pendampingan psikologis. Jadi kalau saya pribadi Ya, yang sering saya lakukan adalah ketika mahasiswa itu blank, nggak ada ide gitu ya, tentunya kadang-kadang saya pakai itu gitu ya, membuat mereka nyaman. Ketika dia dibuat nyaman, biasanya mulai tuh muncul gitu ya, konsep dirinya mulai positif, kemudian mulai menyadari kelebihan dan kurangnya gitu ya. Jadi kalau misalnya dia menghadapi kesulitan, dia bisa sehat. Beda kalau misalnya mahasiswa yang sedang burnout banget gitu ya, kemudian konsep dirinya negatif dan dosennya misalnya serem pula gitu ya, itu pasti akan tambah tambah drop gitu. Tapi kalau misalnya dosen juga sikapnya positif gitu ya, support gitu ya sebagai dukungan ya. psikologis, biasanya mahasiswa ini juga lebih mudah sih gitu untuk bisa Hmm. mengembangkan dirinya gitu supaya bisa lebih Ya. berprestasi. Kalau kita pribadi itu Mbak Ajeng, baru nanti dibina secara akademiknya gitu. Support system ya Mbak sangat-sangat berpengaruh Iya. bagi mahasiswa yang sedang burn out. Oke, Mbak Fuka, ini ada pertanyaan lagi dan nyambung relate nih sepertinya dengan jawaban Mbak sebelumnya. Ini dari Dwi Haryani 08. Apakah pernah ada kasus mahasiswa terkena burn out sampai mengakibatkan stres Mbak yang Mbak Fuka pernah hadapi gitu? Oke, sebenarnya bukan hanya jadi stres. Saya pernah Hmm. menangani kasus burnout pada mahasiswa yang dia sudah mulai muncul suicide idea gitu. Jadi Oke. dia depresi gitu ya, kemudian juga eh, tidak mendapatkan itu tadi ya saya bilang bahwa ada dukungan psikososial yang sangat dibutuhkan. Ketika itu tidak dapat gitu ya, maka tugas yang lain termasuk kuliah juga bisa menjadi berantakan gitu. Nah, kebetulan kasus yang saya tangani ini memang ada faktor dukungan psikososial yang kurang gitu ya dari keluarganya sebagai supporter utama gitu ya. Kemudian ditambah lagi ada lagi tugas penulisan akhir yang seperti tadi saya sebutkan di awal gitu. Itu Ya. seringkali nah, idealnya kalau sudah di masa-masa genting nih gitu ya di penulisan akhir kan dia butuh support keluarga yang maksimal gitu ya. Nah, itu ada sampai karena dia tidak mendapatkan support yang oke gitu ya, sampai self harm bahkan bukan hanya suicide idea tapi juga dia self harm gitu. Ini memang kalau sudah menjadi depresi bukan hanya stres, memang levelingnya intervensi psikologisnya harus lebih intens gitu ya. Tetapi kalau stres gitu ya, itu juga bisa ditangani dan justru memang harus segera ditangani. Cuman mungkin tidak seberat ketika sudah mengalami depresi gitu. Dan itu banyak sekali. Kalau misalnya burnout ya otomatis memang seringkali stres yang muncul dan ditambah lagi keluhan-keluhan yang sifatnya fisik maupun yang terkait dengan tugas sosialnya yang Baik, berarti kalau memang tidak ditangani dengan tepat, ini bakalan ekstrim banget ya Mbak ya, apa namanya, imbasnya gitu ya kepada ya, mahasiswa gitu. Kalau beda kalau misalnya
sama mahasiswa yang tadi Mbak bilang mungkin introvert dan lain sebagainya itu harus seperti apa sih Mbak? Ya, sebenarnya yang namanya kita manusia gitu ya, itu pada dasarnya kan makhluk sosial ya Mbak Ajeng. Jadi Ya. kita nggak mungkin sendiri. Saya pun juga butuh orang lain gitu. Sehingga karena butuh orang lain gitu, pasti nggak mungkin kita bisa diem aja gitu. Jadi kalau tips untuk yang introvert gitu, eh, kita perlu tahu bahwa kita nggak bisa sendiri. Dan carilah orang yang dirasakan sangat nyaman. Karena orang introvert itu kan dia nggak bisa bicara begitu aja kayak orang extrovert langsung tiba-tiba cerita ke siapapun Iya, gitu iya. ya. Cenderung dia hati-hati, mempelajari situasi gitu ya, mempelajari orang yang akan dia ajak bicara gitu. Nah, untuk introvert, yakinlah bahwa Anda pun juga butuh orang lain. Jadi it's okay gitu. Kalau misalnya Anda ngerasa tidak nyaman untuk bicara dengan teman atau keluarga gitu, maka carilah bantuan profesional. Nah, itu akan lebih lebih secure ya gitu. Artinya kan contoh misalnya kalau ke psikolog klinis kami, para psikolog klinis punya kode etik profesi gitu ya, dan ini harus ditaati gitu ya, tidak boleh menyebarkan gitu ya, atau menyimpan Ya. rahasia klien. Jadi aman insya Allah. Jadi cobalah untuk mencari orang yang dipercaya atau ke profesional. Tipsnya itu kalau untuk yang introvert. Ya. Balik lagi support system ya Mbak ya sebenarnya kunci-kunci utamanya dalam dalam hal ini ya Mbak ya. Ya, Baik, ini betul. ada pertanyaan lagi Mbak dari Teguh Zen. Apakah burnout itu kebanyakan terjadi pada mahasiswa yang terlalu akademisi alias cuma mikir kuliah atau nilai aja gitu? Eh, kalau misalnya banyak main gitu dan selengean mungkin nggak kenal burnout ya. Jadi terlalu kalau manusia yang mahasiswa yang terlalu mikirin, gue harus dapet A nih, harus orientasinya pada nilai gitu, itu akan lebih rentan terkena burnout atau mahasiswa yang santai-santai aja juga bisa kena burnout, Mbak? Ya, jadi sebenarnya dua-duanya punya resiko. Tapi kalau dikatakan mana yang lebih beresiko, tentunya yang dia lebih kecenderung perfeksionis ya. Biasanya kalau udah perfeksionis itu bisa memunculkan gangguan-gangguan psikologis yang lain gitu. Jadi kalau misalnya dia nggak bisa relax, nggak bisa self-love gitu ya, kemudian karena dia nggak bisa menerima dirinya dengan baik, kemudian dia juga kesulitan untuk self-care gitu, nggak tahu ngapain ketika dia butuh untuk sendiri gitu ya, maka biasanya juga akan lebih rentan mengalami burnout. Contoh tadi ya, kalau misalnya kita sering burnout atau katakanlah misalnya bahasanya selengean atau santai-santai di teman, saya rasa itu juga penting ya untuk menyeimbangkan dengan kewajiban-kewajiban yang dijalani. Prinsip pada level usia berapa sebenarnya me time itu penting banget gitu. Jadi Ya. bukan hanya memikirkan kewajiban gitu, tapi juga haknya ini mesti seimbang nih, mesti balance gitu. Antara yang serius-serius sama yang senang-senang gitu. Me time, ya. Jadi anak-anak Ya, sekarang tuh kalau ditanya, mau me time dulu jadi itu mungkin salah satu strategi mereka untuk mengusir burnout pada dirinya sendiri ya Mbak ya dengan me time itu tadi ya. betul, betul. Oke. Okay. Baik, Mbak, dari tadi kan kita bicara tentang mahasiswa nih ya, Mbak ya. Nah, bagaimana kalau burnout pada dosen, Mbak? Mbak Mhm, Puka sendiri mungkin mau berbagi pengalaman sebagai bener, dosen. saya juga mau, mau jujur dan mau memberi dukungan gitu ya, bahwa saya pun salah Iya. satu orang yang pernah mengalami burnout. Dia, jadi gini, psikolog klinis itu juga manusia biasa gitu ya, bahwa dia juga punya kekurangan, dia juga punya masalah gitu ya. Bahkan kami juga di antara yang waktu itu ketika pandemi, terutama ketika menjadi Satgas COVID, itu kami juga ada self care gitu, dan itu saling menguatkan gitu dengan tugas yang begitu banyak. Sehingga psikolog klinis yang notabene juga bukan hanya praktek, tapi juga mengajar, sangat mungkin mengalami burnout. Dan ini pernah saya alami waktu itu tahun 2019. Jadi saya waktu itu tugas itu bukan hanya mengajar gitu ya, tetapi juga praktek di salah satu rumah sakit lah ya gitu. Nah, itu tugasnya banyak sekali gitu ya, dan saya harus bagi waktu gitu. Dan saya pun seorang ibu, anak saya yang pertama sudah 17 tahun, yang kedua 12 tahun, jadi tentunya tidak mudah gitu ya untuk membagi waktu melakukan itu. Dan yang saya alami adalah ada keluhan-keluhan fisik nih Mbak Ajeng gitu. Dan waktu itu
saya menyadari bahwa oke, ini sudah warning. Jadi mungkin bedanya itu ya, kalau misalnya kami para psikolog ini karena belajar gitu, jadi kayak Hmm. ada alarmnya gitu ya. Wah ini udah nggak Ya. bener gitu. Sehingga waktu itu yang saya lakukan adalah evaluasi diri gitu ya, refleksi diri Hmm. dan juga em, menghitung ulang gitu ya. Jadi 24 jam itu apa yang saya kerjakan, apa yang saya rasa paling berat. Jadi itu kalau di teknik ya apa psikoterapinya itu ada deteksi ke bagian-bagian tubuh gitu. Nanti kalau saya omongin di sini nggak cukup waktunya, tapi intinya ada deteksi ya yang kita perlu lakukan. Diri kita itu sedang seperti apa? Dan kita harus Ya. jujur, perlu malu loh gitu. Hmm. Even kita Hmm. misalnya punya jabatan penting atau kita sedang punya posisi yang sangat menjanjikan gitu, kita nggak perlu malu untuk mengakui, oh oke, aku nggak bisa nih kalau kayak gini gitu. Dan harus dipilah mana yang memungkinkan, mana yang tidak. Mulai nanti ada apa solusi-solusi lain yang ditambahkan atau bahkan memungkinkan untuk diberikan psikoterapi. Dan saya waktu itu juga melatih diri saya Mbak Ajeng. Jadi psikolog klinis itu juga salah satu bentuk self care-nya supaya bisa support terus ke orang lain, supaya bisa bantu orang itu juga harus ibaratnya memberikan intervensi untuk dirinya sendiri. Dan ketika nggak bisa, biasanya akan membutuhkan bantuan orang lain. Alhamdulillah sih saya nggak sempat sampai butuh bantuan orang lain sih ya, tapi artinya saya pernah mengalami itu, gitu Mbak Ajeng. Hmm. Hmm. Oke, Mbak, sekarang aku mau tanya terkait dengan demografi mungkin Mbak. Jadi jenis kelamin lah bisa dibilang ya. Cewek, Hmm. mahasiswa dan mahasiswi. Menurut Mbak Fuka sendiri mana sebenarnya yang lebih rentan antara kedua itu Mbak? Kan kalau Ya, misalnya cewek kadang suka baperan gitu, apalagi kalau lagi datang bulan dan lain sebagainya gitu. Itu seperti apa Mbak? Kalau kalau apa burnout itu sendiri? hmm. Yang menarik adalah meskipun nih ini mungkin berita gembira untuk yang cewek-cewek ya. Ada beberapa hasil penelitian gitu yang menunjukkan bahwa ternyata laki-laki tuh lebih rentan loh kena burnout gitu. Dan Oke, justru mahasiswanya ya Mbak ya? Hmm. meskipun ada PMS dan sebagainya gitu ya, tapi perempuan itu ini mohon maaf ya untuk yang laki-laki nggak bermaksud apa-apa. Jangan baper, jangan baper. Mungkin ini justru bisa menjadi warning ya gitu bahwa laki-laki itu ternyata rentan. Kenapa sih kok di dalam penelitian itu dikatakan rentan gitu ya? Karena ternyata terlepas dari kodratnya sebagai laki-laki gitu ya yang harus superpower dan sebagainya dianggapnya ya sebagai pelindung perempuan, tetapi karena dia pencari nafkah utama, kemudian seringkali ya dianggap bahwa lebih mampu dibanding perempuan gitu, sehingga ada banyak tanggung jawab yang harus ditanggung. Nah, inilah yang menjadi rentan gitu. Nah, menurut EPA juga dijelaskan Mbak Ajeng bahwa orang-orang yang rentan mengalami burnout ini itu adalah orang-orang yang sering berhadapan sebagai pelayan gitu. Pelayan dalam arti luas ya. Contoh tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan itu kan pelayanan intinya ya, pelayanan kesehatan. Guru melayani muridnya Ya. ya. Kemudian para pekerja misalnya eh, CS kayak gitu-gitu ya, customer service, kemudian pokoknya intinya pelayanan deh, yang tugasnya itu banyak tekanan, itu sangat rentan mengalami burnout gitu. Dan satu lagi, itu hasil penelitian yang menunjukkan bahwa orang-orang yang sendiri, yang masih lajang gitu ya, ini juga rentan mengalami burnout. Kenapa? Karena support systemnya kurang. Berbeda dengan orang-orang yang sudah punya pasangan, karena barangkali bisa lebih mudah berbagi gitu ya, saling Ya. menguatkan gitu, sehingga lebih kecil kemungkinannya mengalami burnout. Itu Mbak Aja. Oke. Oke, menarik sekali ya Mbak ya. Ini benar-benar tema-tema kita hari ini sangat relate sama teman-teman mahasiswa nih yang mungkin sekarang sedang mengalami burnout dan aduh aku bingung gimana cara mengatasinya gitu ya Mbak. Teman-teman masih ditunggu nih pertanyaannya, bisa sharing langsung dengan Mbak Fuka apa yang ingin ditanyakan. Oke, Mbak, satu hal yang dari tadi menarik karena Mbak Fuka juga berbicara tadi mengenai pekerjaan ya. Nah, gimana dengan mahasiswa yang kuliah sambil kerja, Mbak? Itu apakah memang apa ya peluang terjadinya burnout semakin besar atau seperti apa karena ada tekanan di kantor dan juga belum lagi ditambah dengan tugas-tugas kuliah dan lain sebagainya gitu itu seperti apa Mbak kondisinya?
Ya, jadi memang kalau untuk mahasiswa yang bekerja gitu ya, dia bukan hanya kuliah, tetapi juga ibaratnya dia mencari uang sendiri gitu ya, atau mungkin sebenarnya dia bukan bermaksud harus mencari uang untuk kuliah, tapi lebih ke misalnya untuk peningkatan karir ya. Banyak juga klien atau Ya. pasien-pasien yang sedang mengambil program S2 misalnya gitu ya, atau doktoral misalnya, dan sudah bekerja gitu, tapi tetap ini running gitu pekerjaannya. Nah, tentunya itu lebih rentan ya mengalami burnout gitu karena memang sekali lagi prinsipnya adalah tekanan. Ketika tekanan itu Hmm. banyak, ya, maka seseorang akan lebih rentan mengalami burnout gitu. Jadi kalau misalnya mahasiswa sambil bekerja, tentunya itu lebih rentan mengalami burnout dan perlu disadari resiko itu bagi yang mau kuliah lagi, misalnya gitu ya. Atau misalnya yang sekarang nih lagi nonton gitu ya, halo semua yang sedang nonton, ini apa namanya, rasain, oh iya nih mau buka banyak gitu ya, pagi kuliah daring gitu ya, malam daring juga meeting misalnya gitu, udah gitu dikejar deadline gitu, itu aku banget misalnya gitu ya. Jadi memang harus hati-hati, dan yang tadi sempat saya sebutkan me time juga penting gitu ya, dan tetap harus diukur gitu, kira-kira yang sesuai dengan kemampuan yang mana, yang tidak sesuai yang mana, dan cari solusi untuk yang tidak sesuai gitu sih Mbak Ajeng. Oke, Mbak, kalau misalnya kita kelompokkan gitu ya berdasarkan umur gitu ya Mbak. Tadi kan mahasiswa. Nah, bagaimana kemudian pada usia remaja atau mungkin anak-anak Mbak, Hmm. let's say anak SD atau SMP gitu yang mulai sudah hektik, kemudian merasakan burnout, itu apakah peluangnya sama dengan para mahasiswa atau justru lebih besar atau seperti apa Mbak? Ya, jadi sebenarnya semuanya punya peluang, terutama bagi Oke, orang-orang yang beresiko dengan tadi faktor-faktor penyebab tadi. Misalnya ya. kurangnya dukungan psikososial. Kalau misalnya dukungan psikososial pada anak ini tidak optimal gitu ya, anak pun bisa mengalami ini. Contoh misalnya, saya pun juga ibu bekerja ya, artinya mendampingi anak, tetapi juga sambil sambil apa namanya bekerja gitu. Tentunya itu juga lebih beresiko gitu ya untuk mengalami burnout. Jadi memang pendampingan psikologi sangat penting, dan bagi anak-anak pun sangat rentan saat ini mengalami daring. Saya baca di beberapa jurnal dan beberapa artikel disebutkan bahwa sekarang ini anak-anak sudah mulai seperti itu. Karena kan pandemi ibaratnya sudah hampir 2 tahun, mereka tidak Iya, merasakan iya. apa namanya sekolah onsite atau luring gitu ya. Sempat kemarin PTMT tapi terus ditutup kan gitu. Jadi mereka nggak banyak tuh waktu untuk merasakan senengnya, animonya untuk berangkat ke sekolah gitu ya, untuk sekolah onsite. Dan karena kondisi daring yang lebih susah fokus, terutama di depan layar, kemudian juga tugas-tugas yang cenderung lebih banyak. Karena ini juga saya alami, Mbak. Jadi anak saya kan tadinya memang tidak ada tugas di rumah gitu ya. Kalau ada tuh paling cuma terkait dengan faktoring. Sedangkan sekarang harus ada tugas-tugas yang dikerjakan di rumah dan dikumpulkan. Ternyata ada tekanan tersendiri bagi dia. Dan itu dialami Iya. oleh pasien-pasien saya baik di rumah sakit maupun di metamorfosis. Jadi ya, di rumah sakit Permata Jaya maupun di metamorfosis juga saya menemuin itu gitu. Banyak anak-anak yang jadi nggak fokus, jadi tantrum gitu ya, kemudian jadi nggak selera, cenderung mengabaikan jadwal sekolahnya Iya. gitu, banyak main game gitu ya, bahkan nggak ada orang tua yang nggak tahu bahwa anak itu ternyata curi-curi main game. Bahkan ironisnya lagi Oke. ada yang nonton pornografi sambil ikut daring sekolahnya. Nah Iya. itu jadi banyak sekali sekarang yang membuat anak-anak ini lebih beresiko juga gitu dibanding dulu sebelum pandemi. Jadi mereka bisa beresiko mengalami burnout. Bukan hanya ibu-ibunya ya gitu. Jadi Bukan hanya anak-anak, kemudian mahasiswa atau para pekerja juga sama. Yang intinya adalah kita perlu lihat tekanannya seberapa. Kemudian dukungan psikososial dan faktor yang tadi sudah saya sebutkan itu risiko atau tidak itu yang membuat ya. kemungkinan kita mengalami burnout. Semua semua punya punya peluangnya sendiri ya Mbak ya, Betul. di segala umur ya, mau anak sekolah, anak mahasiswa, terus juga mereka yang sudah bekerja juga mempunyai peluang yang sama tentunya ya Ya, Mbak untuk betul. karena burnout ini. Oke, Ya, Mbak Fuka, saya masih penasaran nih dengan support system. Kita balik lagi ke support system ya Mbak ya. oke, Eh, siap. keluarga Mbak, itu kan hal nomor satu seharusnya yang bisa mendorong atau apa ya, membantu seseorang atau mahasiswa mengusir burnout ya Mbak ya.
Nah, kemudian seperti apa peran keluarga, Mbak? Apa yang harusnya dilakukan oleh pihak keluarga nih, kalau misalnya tahu adiknya atau kakaknya sudah mulai terserang burnout? Hmm. Pendampingan-pendampingan seperti apa atau support system macam apa gitu, Mbak, yang patutnya diberikan dari pihak keluarga? Oke, seperti halnya yang tadi sudah saya sebutkan ketika saya menjadi dosen gitu ya, menghadapi mahasiswa Ya. burnout, ini yang pertama adalah kenyamanan dulu. Jadi kita berikan kenyamanan kepada yang kita anggap sedang mengalami burnout untuk bisa lebih banyak bercerita. Jadi yang pertama itu Ya. dulu. Kalau yang bersangkutan sudah bisa curhat atau curcol ya, speak up gitu ya, apa yang dia rasakan gitu. Biasanya itu sudah mulai mengurangi apa yang dia rasakan gitu. Dan setelah itu biasanya mulai lebih tenang gitu ya. Kemudian kita juga perlu kalau kita sudah membuat dia nyaman gitu, kita perlu tahu hal-hal apa yang sensitif terhadap dirinya. Kalau anak-anak ya, tadi tadi kita membahas tentang anak-anak atau remaja. Remaja Ya. atau anak-anak yang sedang belajar daring gitu, kita perlu tahu oh, dia paling nggak suka kalau mau belajar terus disuruh ini itu misalnya gitu. Kata dia nggak suka makan yang ini waktu mau belajar pasti uring-uringan. Biasanya dia sukanya ini kalau malam. Ya. Itu contoh sepele ya, dan memang untuk tips pembelajaran daring itu baik bagi anak, remaja, ataupun mahasiswa. Nah, ini mudah-mudahan bisa dimasukkan ke para bahwa kita perlu preparation diri bahkan dari malam gitu. Jadi buat dia tidur dengan nyaman gitu ya. Kemudian disupport persiapan apa untuk besok gitu ya. Kemudian setelah itu diberikan kalimat-kalimat yang positif, misalnya selamat tidur gitu ya, good night misalnya, atau misalnya apa sayang adik atau sayang kakak gitu ya. Nah itu akan membuat dia lebih nyaman. Kemudian besoknya ketika dia kok wajahnya murung gitu ya, kok dia ada yang berubah perilakunya, emosinya gitu. Jadi sebagai tanda bahwa Iya. dia gitu, kita ajak dia ngobrol dulu. Kemudian kita oh ya udah oke gitu ya. Kemudian disediakan apa yang dia suka. Ya, itu bisa membantu sehingga dia bisa merasa lebih nyaman gitu untuk bercerita. Kemudian setelah itu juga perlu kira-kira dia apa sih gitu, kok dia sampai seperti itu gitu ya. Oh ini lagi ada Ya. tugas, oh ini lagi ada apa namanya kewajiban yang harus diselesaikan dari guru ataupun dosennya misalnya gitu. Nah itu kita perlu tahu gitu. Kemudian kita beri bantuan gitu. At least misalnya kita nggak mengerjain semuanya gitu ya, tapi cara itu juga tentunya nggak mendidik gitu ya. Kita perlu tahu, oh ini nggak bisa, oke, yang nggak bisa apanya yang susah, intinya atau alatnya atau apa misalnya. Nah setelah itu dia akan merasa tersupport kan, merasa dibantu, nggak dibiarin, nggak dicuekin gitu, tapi merasa dibantu, diperhatikan, disayang. Kemudian setelah itu berikan apresiasi, itu juga penting. Apapun usahanya, sedikit apapun perkembangan positif yang dia tunjukkan, kita harus hargai. Kalau orang bilang katanya anak kecil itu seperti apa orang dewasa dalam tubuh kecil. Gitu. Jadi dia tetap pengen dihargai, pengen di apa mengerti gitu ya kebutuhannya. Nah itu juga meskipun dia sebagai anak misalnya judulnya anak tapi usianya sudah 21 tahun karena mahasiswa misalnya gitu. Ya tetap aja kita harus memperlakukan seperti ya kalau 21 tahun kan sudah Iya. masuk di masa awal ya gitu. Jadi kita cara ngomong beda berarti mungkin dengan adiknya yang lebih kecil, yang remaja, masih anak-anak. Nah, itu cara-cara yang bisa digunakan ya oleh orang tua gitu ya untuk menjadi support system yang baik, yang optimal untuk anak-anak di rumah. Oke. Apresiasi itu harus selalu diberikan atau seperti apa, Mbak? Apresiasi karena kalau misalnya katanya kalau ranking gitu ya dikasih apa sama orang tuanya untuk anak-anak sekolah gitu. Itu harus harus selalu ada apakah nanti juga menciptakan ketergantungan atau seperti apa, Mbak? Si apresiasi dari orang tua ini? Oke, dalam prinsip psikoterapi sebenarnya ada satu warning kalau untuk reward ya Ya. atau untuk apresiasi. Usahakan hal-hal yang tidak bersifat materi, itu satu. Kemudian yang kedua, anak perlu punya konsep diri yang positif, sehingga dia tidak melakukan sesuatu melulu karena dijanjiin atau karena diapresiasi. Ya. Tapi lebih ke karena memang itu kebutuhan dia, itu kemauan dia, dan itu adalah bentuk positif dari produktivitas dia sebagai manusia, gitu. Even itu anak-anak.
gitu ya. Jadi bentuk apresiasi seperti apa sih yang kira-kira tepat gitu ya diberikan untuk anak-anak? Misalnya pujian, kemudian memberikan kasih sayang. Contoh, wah adik udah keren nih, tugasnya selesai semua. Yuk hari ini ditemenin bunda deh, misalnya gitu ya. Kita ngobrol atau nonton bareng. Nah itu juga bentuk apresiasi gitu. Sebaliknya, kalau misalnya dia melakukan kesalahan, ya harus dikasih punishment juga. Tetapi yang mendidik juga. Misalnya dia udah kelamaan nih main gawai gitu, karena burn out misalnya gitu. Dia justru gawai terus yang disasar misalnya gitu ya. Jadi dia perlu diberitahu, oke, gawainya cukup, kemudian sekarang saatnya mengerjakan tugas sebagai konsekuensi dari waktu bermain yang berlebihan. Nah, jadi sebenarnya apresiasi maupun dalam hal punishment yang mendidik itu juga penting ya diseimbangkan. Jadi bukan hanya apresiasi saja, tetapi juga balance dengan aturan-aturan yang juga mungkin butuh gitu ya punishment gitu, tentunya yang mendidik. Jadi tipsnya jangan yang materi-materi ya, gitu. Iya. Lebih ke yang sifatnya dukungan psikologis gitu. Pelukan, pujian, ditemani, hangout bareng gitu. Hangout tuh nggak harus yang mahal, misalnya sekedar jogging pagi-pagi berdua sama ayah atau sama ibu aja. Nah, itu juga yang Lebih ke family time kali ya Mbak ya. Banyak-banyak sharing juga gitu sama-sama keluarga ya Mbak. karena Baik. Oke, ternyata pandemi itu ya karena ternyata kondisi pandemi itu bukan selalu menjadi kelekatan meningkat, tapi juga ada yang justru tidak berdampak positif, misalnya sama-sama sibuk dengan gawe masing-masing. Nah itu juga beresiko gitu ya untuk burnout, sehingga tidak ada dukungan gitu. Ini kan Baja. Iya, Mbak, satu pertanyaan terakhir tadi sedikit terlewat. Kalau seorang mahasiswa sudah burn out, Mbak, udah mentok lah gitu, udah aduh capek, udah burn out banget. Itu pasti akan selalu mempengaruhi aktivitas akademiknya ya, Mbak ya. Maksudnya pengaruhnya dia terhadap kuliahnya jadi terbengkalai dan lain sebagainya itu sebegitu pengaruhnya ya, Mbak ya. Ya, jadi gini, mahasiswa itu kan mereka bukan hanya sebagai ibaratnya orang yang sedang menempuh pendidikan, tetapi juga kan perannya banyak. Tadi ada disebutkan oleh Mbak Ajeng, ada yang sambil bekerja, ada yang mungkin dia itu pengurus komunitas atau anggota komunitas tertentu, sehingga ada tugas-tugas khusus, atau dia menjadi relawan, atau dia juga misalnya menjadi seorang kakak yang harus menjaga adiknya, dia menjadi remaja masjid atau di tempat ibadahnya bagi agama lain, macam-macam perannya. Karena perannya ini banyak gitu ya, sehingga akan banyak berdampak juga terhadap peran-peran tersebut. Contoh misalnya kalau mahasiswa ini berkaitan dengan studinya, biasanya nilainya kok turun ya, gitu. IPK-nya misalnya semester ini turun. Kemudian juga misalnya lagi perannya di komunitas mulai tidak seoptimal biasanya gitu, jadi kurang fokus, sering ninggalin rapat dan sebagainya misalnya gitu ya. Kemudian sama keluarga atau adik yang misalnya harus dia jaga, dia jadi lebih cuek, kurang perhatian, cenderung marah-marah gitu ya. Itu menjadi dampak yang bisa muncul gitu ya pada mahasiswa. Ditambah lagi bagi mahasiswa yang bekerja, tentunya ini bisa berakibat terhadap produktivitas atau target di pekerjaannya serta target dalam studinya gitu. Karena saya pernah membimbing mahasiswa yang dia bekerja gitu, akhirnya dia sempat cuti gitu ya, karena ternyata dia merasa benar-benar tidak bisa handle dua-duanya gitu ya, sehingga oh ya sudah, saya menghormati keputusan itu gitu, tapi artinya kan dia jadi paham gitu ukuran apa yang dia bisa lakukan gitu. Nah dari situ juga tentunya secara kesehatan mental juga akan lebih baik ya, serta sama ya kesehatan fisik, spiritual dan juga sosialnya juga lebih baik. Karena saya pernah menangani kasus juga yang berdampak terhadap kesehatan spiritual nih Mbak Ajeng. Jadi karena dia burn out, kemudian konsep dirinya negatif gitu ya, ada yang sampai agnostik gitu. Nah, hal-hal yang seperti ini dia akhirnya tidak meyakini apa yang keyakinan dia sebelumnya gitu ya, tapi dia percaya ada Tuhan gitu. Tapi dia ngerasa bahwa semua yang dia alaminya itu ya karena Sang Pencipta gitu. Akhirnya secara spiritualitas dia juga terdampak gitu akibat burnout yang dia alami. Gitu, Mbak Ajeng.
Baik, Mbak Fuka, ini sebetulnya masih banyak banget pertanyaan, tapi kita terbatas waktu, Mbak. Ya, Mohon maaf sekali untuk teman-teman yang belum dijawab pertanyaannya, mohon maaf. Mbak Fuka, satu lagi mungkin bisa memberikan closing statement, Mbak, untuk obrolan kita pada hari ini terkait dengan usir burnout pada mahasiswa. ya. Kalau kita mau ngusir burnout, sebenarnya kita mesti tahu dulu diri kita. Ya, Hmm. kuncinya adalah seberapa sih tekanan yang kita alami, gitu ya. Kemudian dampaknya apa? Apa yang terjadi ketika kita mengalami itu? Nah, setelah itu, kalau kita tidak bisa mengatasinya sendiri, maka segeralah cari bantuan. Boleh dengan orang yang dirasa dipercaya gitu ya, atau support system yang dirasa paling enak gitu ya, atau jika kesulitan maka segeralah untuk cari bantuan profesional. Dan tidak apa-apa, tidak harus malu gitu ya, atau nggak usah ngerasa emang aku gila ya atau apa gitu, enggak gitu. Sekarang sudah semakin bagus kesadaran masyarakat tentang mental health gitu, jadi saya rasa yuk nggak apa-apa loh konsul gitu ya supaya bisa lebih optimal mengembangkan diri. Dan izin menyapa yang nonton boleh ya Mbak Ajeng. Terima kasih Boleh banyak dong, Mbak, silakan. Terima sudah kasih. hadir, yang sudah nonton. Ini, ada pertanyaan-pertanyaan juga. Senang bisa bersama dengan para penonton dan Mbak Ajeng serta Sindo News hari ini. Terima kasih. Baik, jadi jangan malu untuk mengaku kalau aduh aku lagi burn out, mungkin butuh ke psikolog atau butuh curhat Ya, tuh jangan pernah malu ya Mbak. Nanti karena tadi udah dijelasin sama Mbak Fuka banyak banget apa imbasnya yang sangat-sangat berbahaya. Tadi ada yang apa nekat untuk menyakiti diri sendiri dan lain sebagainya ya Mbak ya. Gitu. Jadi harus aware terhadap diri sendiri ya Mbak. ya, ya, Baik. ya, Ya, Mbak betul. Fuka, iya, Bu Fuka, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk sharing sama kita pada hari ini. Teman-teman, halo, terima kasih banyak juga sudah ikut join Mhm. di ya di acara pada hari ini. Jangan lupa teman-teman, Agensi Dotok akan hadir kembali. Jadi stay tune di Instagramnya Sindo News. Oke, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum. Selamat sore.